Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, baik yang di gereja, di aula maupun juga yang mengikuti secara live streaming, selamat siang. Refleksi pertama yang bisa kita bawa pulang, yang pertama, apa yang Anda rasakan selama Anda mengikuti pasio tadi, mendengar pasio tadi? Ada banyak gerak roh yang sebetulnya hadir, di mana Allah mau berbicara kepada hati Anda. Dan itu yang bisa juga menjadi pembelajaran, juga refleksi yang pertama yang bisa Anda bawa pulang. Perasaan sedih, kalau saya pribadi hadir di situ. Perasaan kecewa juga hadir di situ. Kakinya bergetar, bergemetaran, saya mengalami itu. Dan itulah yang sebetulnya dicari. Ada pesan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita dalam mendengarkan pasio tadi. Yang kedua, saya mau menekankan bahwa ternyata suara orang banyak itu bukanlah suatu kebenaran. Jangan pernah membuat kesimpulan bahwa suara kebanyakan orang itu merupakan sebuah kebenaran dan bisa menjudge orang terhadap sebuah kumpulan kebenaran yang dianggap benar oleh kelompok itu. Camkan baik-baik. Kebenaran bukan sebuah kumpulan kesepakatan oleh orang-orang kebanyakan. Iya, kalau orang-orang yang berkumpul punya hati yang baik, bisa menghasilkan kebenaran yang sebenarnya. Tetapi kalau ada lalahnya, yang berkumpul kebanyakan orang dipenuhi dengan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, maka yang hadir adalah peristiwa pengalaman seperti dalam pasio yang kita dengarkan barusan. Camkan baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membagi menjadi 2 poin besar. Yang pertama, ada apa dengan hari ini? Yang kedua adalah inspirasi refleksi yang bisa dibawa pulang. Kita masuk yang pertama. Bapak Ibu teman-teman, inilah awal pekan suci. Pekan suci sendiri adalah pekan di mana kita seharusnya tidak melupakan cinta Tuhan. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita dapat hidup kekal. Dan kita patut melalui pekan ini sebagai pekan yang lain daripada yang lainnya, sebagai pekan yang sungguh-sungguh suci. Maka secara khusus pada Minggu Palma, inilah pengenangan iman ketika Yesus memasuki kota Yerusalem yang jaya. Kita mengingat di masa silam, para raja itu mempunyai sebuah kebiasaan untuk setiap tahun sekali mengunjungi berbagai desa dan kota di wilayah kerajaannya. Kunjungan seperti itu dalam bahasa Yunani disebut epifani. Mereka mengadakan sidang dan bertindak sebagai hakim serta menjatuhkan yang namanya vonis atau hukuman. Mereka juga mengumumkan peraturan-peraturan yang baru serta memungut pajak. Maka apa yang dirasakan? Sebagian kunjungan epifani itu bersifat damai. Sedangkan sebagian yang lain itu lebih menyerupai seperti perang atau sebuah kesengsaraan. Kita perhatikan, raja di Thailand itu memasuki kota dengan menaiki seekor gajah. Raja di Jawa itu memasuki kota dengan menaiki kuda. Tetapi Yesus sebagai sang raja damai memasuki kota dengan menunggang keledai. Yesus mau bermaksud menyampaikan 2 pesan yang jelas kepada rakyat di Yerusalem maupun kita yang hadir di tempat ini. Yang pertama, bahwa ia adalah raja. Dan yang kedua, bahwa ia bermaksud membawa damai sejahtera bagi semua orang, bukan sebaliknya. Yesus sendiri datang dari Bukit Zaitun, persisnya di suatu tempat bernama Betfage. Ia menuju lembah Kidron di sebelah barat Bait Allah. Perjalanan yang ditempuhnya pun harus ditempuh secara menurun dan juga curam. Selain jalanan di situ sempit dan juga kotor. Hujan musim semi telah membuat jalanan yang dilalui Yesus itu menjadi licin. Maka orang-orang yang bersorak-sorai menyambut Yesus menebarkan ranting-ranting dan juga pakaian di jalan supaya keledai Yesus tidak tergelincir.
Sementara Yesus menuruni bukit, khalayak ramai meneriakkan Hosana, dalam bahasa Ibrani artinya selamatkanlah kami. Sebagai sebuah informasi tambahan, tempat yang secara tradisional disebut Bethfage, kini itu berdiri sebuah biara Fransiskan serta sebuah kapel. Dan menurut laporan peziarah pada abad keempat, di tempat itulah Yesus berbicara dengan Marta dan juga Maria setelah ia datang ke situ untuk membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Dan sejak abad ke-12, perarakan Minggu Palma dimulai dari tempat itu. Perarakan itu selanjutnya menuruni Bukit Zaitun, lalu ke Taman Getsemani, lalu ke Gerbang Singa, dan berakhir di Gereja Santa Ana. Bagi Anda nanti yang kedapatan punya kesempatan ke sana, Anda akan bisa melihat dan merasakan bagaimana gerak perjalanan selama Minggu Palma ini. Dan di atas altar utama gereja Bethfage sekarang dapat disaksikan sebuah fresko yang menggambarkan meriahnya Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Dan inilah yang kita rayakan hari ini. Lalu yang poin kedua, inspirasi refleksinya apa? Bapak Ibu, teman-teman serta adik-adik terkasih, Minggu Palma adalah awal pekan suci, di mana kita semua mengiringi Yesus memasuki kota Yerusalem dengan seruan Hosana, selamatkanlah kami. Maka sebetulnya kalau nanti kita masuk dalam sebuah perarakan, kita belum bisa menikmati rasa yang sama karena kebanyakan umat itu hanya diam. Yang bernyanyi hanya kur saja. Maka Anda mulailah belajar di tahun ini. Anda juga meneriaki Hosana dengan lagu-lagu supaya Anda juga bisa masuk dalam situasi yang konkret. Seperti Yesus itu memasuki kota Yerusalem dengan bunyi sorak-sorai yang ada. Bukan Anda diminta untuk menjadi penonton, tetapi Anda hadir sebagai rakyat yang menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Dalam peta Yerusalem, Yerusalem adalah kota yang paling terkenal. Karen Armstrong itu menyebut kota 3 agama 1 Tuhan. Kota 3 agama 1 Tuhan. Karena di sanalah berasal 3 agama besar monoteis. Islam dengan Masjid Al-Aqsa, Yahudi dengan tembok ratapannya, dan juga agama Kristiani dengan gereja makam sucinya. Maka Yerusalem adalah disebut kota damai. Damai, supaya Anda bisa juga mengenal dan mengetahui tentang esensi terdalamnya, kita bisa mendistrak kata damai, D-A-M-A-I, dengan sebuah kata, dengan Allah maka akan indah. Damai. Dengan Allah maka akan indah. Maka kalau tidak adanya damai di tempat ini, jangan-jangan Anda bergerak bukan karena Allah, tetapi karena roh jahat yang berasal dari hati Anda. Damai dengan Allah maka akan indah. Dan juga disebut sebagai pintu gerbang surga Yerusalem itu. Karena banyak ternyata historiografi agama monoteis sejak zaman Abraham dan juga menjadi oase inspirasi. Bagi siapa? Bagi banyak orang. Termasuk juga banyak nabi, banyak seniman, banyak penyair dan juga ilmuwan. Ini keindahan kota Yerusalem. Yang pasti, Yesus guru kita mengajak kita untuk naik keledai seperti dia. Keledai adalah mamalia jinak seperti kuda kecil yang digunakan untuk alat transportasi dan juga ternyata untuk kerja menarik kereta kuda atau bajak ladang dan juga membawa beban seperti yang dilakukan oleh Yesus hari ini. Maka baiklah kita juga mengingat tentang figur keledai ini. Mengapa sih Yesus itu memilih keledai? Padahal ada banyak hewan lain yang juga sama baiknya. Contoh, saya akan membuat menjadi sebuah kata-kata yang berbunyi dari kata-kata dan juga hewan-hewan ini. Mengapa Yesus tidak memilih gajah? Gajah adalah gagah menjelajah. Mengapa Yesus tidak memilih kuda? Kuat dan tak bernoda. Mengapa Yesus tidak memilih angsa, anggun dan tidak berdosa?
Mengapa Yesus tidak memilih kelinci, kecil, lincah, dan juga suci? Atau mengapa Yesus tidak memilih semut, setia, dan imut-imut? Tetapi hari ini, Yesus secara sederhana memilih keledai. Karena keledai mau mengajak kita untuk memiliki 3 sikap dasar untuk memasuki pekan suci. Keledai, kerendahan hati, lemah lembut, dan daya tahan. Yang pertama, kerendahan hati. Kuda adalah lambang keperkasaan. Tetapi bagaimana dengan keledai? Raja Daud, Raja Salomo, bahkan juga Herodes Agung memasuki kota dengan menari-nari dan menaiki seekor kuda yang perkasa. Tidak pernah ada seorang raja memasuki sebuah kota dengan menaiki keledai. Keledai sendiri kerap menjadi mitos kebodohan. Keledai sebagai mitos kebodohan. Keledai yang bodoh saja tidak mungkin masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Keledai juga kerap terkesan diam dengan sikap yang suka menunduk. Makanya ia mengajak kita untuk belajar menunduk, menerima dengan rendah hati apa yang dikehendaki Allah agar terjadi dalam kehidupan kita. Ya, keledai mengajak kita untuk tunduk seperti Yesus yang rendah hati menerima kehendak Bapaknya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ia mencintai Bapa. Love for God. Yang kedua, lemah lembut. Lihat rajamu, ia lemah lembut dan menaiki keledai. Keledainya adalah muda dan belum pernah dinaiki orang. Dalam bahasa Yunani itu adalah polos. Maka ia juga mengajak kita untuk polos, berhati tulus dan bukan penuh akal bulus. Berhati tulus bukan penuh akal bulus. Bersikap lemah lembut terlebih kepada orang-orang kecil dan juga pendosa. Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Ia mencintai orang kecil dan juga orang berdosa. Love for the poor. Yang ketiga, daya tahan. Di kota kuno Petra ada sebuah biara tua di puncak bukit, dan untuk mencapainya kita harus melalui ribuan anak tangga sepanjang 3 km. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 120 menit. Tapi jika naik taksi alami, kita cuma butuh waktu 45 menit. Artinya, taksi alami itu adalah alias keledai. Keledai itu kuat dan tabah untuk menahan beban. Ia bagus untuk mendaki, dan hidup kita tidak juga harus selalu lurus dan mulus. Kadang itu harus mendaki dan menjadi korban kelicikan dari orang lain yang membenci kita. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ia mengajak kita untuk mencintai musuh. Love for enemy. Ini poinnya yang mau diajak untuk Anda memasuki pekan suci. Anda diminta untuk punya sikap dasar kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga daya tahan. Maka semoga hari ini menjadi sebuah tawaran yang baik. Anda bisa memasuki pekan suci dengan rasa apapun. Kemarahan bisa, kebencian bisa, kemunafikan bisa, penuh dengan akal buluk seperti biasa bisa. Tetapi hari ini Anda diminta untuk memasuki pekan suci dalam Minggu Palma ini dengan sikap dasar kerendahan hati, lemah lembut, dan juga daya tahan. Semoga ini menjadi inspirasi yang baik untuk Anda. Kalau kita satu frame bersama untuk memasuki pekan suci ini, maka sebetulnya kita sudah masuk dalam tawaran kerajaan surga. Maka makan kentang di dalam asrama. Selamat datang di Minggu Palma.